Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, guys, levelnya udah naik ya. Cara cakapnya ada guys. Jadi ceritanya macam ini. Ada saudara dari Malaysia kirim video ke saya. Video ini berisi ada abang-abang orang Indonesia merantau ke Malaysia dan kondisinya tengah sakit, badannya kurus sekali. Saya udah tengok videonya, cuman tidak banyak, sedikit. Yang peliknya, yang heran menurut saya, kalau misalkan dia sakit, kenapa tidak laporan ke pihak KBRI yang berada di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur? Kalau misalkan sakit kan nanti bisa aja dipulangin. Tapi menurut saya kemungkinan si abang ini masuk ke Malaysia secara ilegal. Jadi dia nggak berani buat laporan atau repot ke pihak KBRI yang berada di Malaysia. Gitu menurut saya sih. Oke, kita ngeliat videonya ya. Orang mana? Medan. Nih. Medan Batang Kuis. Oh, Batang Kuis. Orang Medan guys. Batang Kuis. Kurus banget badannya ya, kasihan ya Allah. Di Gang Sedar. Bang apa lagi? Ya, ada yang minta kan, ada kawan juga orang kita Batak kan, warga Lubis bang. Jadi dia minta data abang ini, gitu. Kalau bisa dia bang, boleh. Tapi bilang kenapa itu sakit? Saya tengoknya sedikit ya, sedikit nggak banyak. Kita sama-sama orang Indonesia, kakak kasihan juga. Bukannya itu nggak tahu. Sakit bang. Sakit apa dia ya, badan sampai Abang kurus tak gitu? pakai apa namanya baju gitu. Pakailah baju bang. Iya, pakai baju. Abang pakai saja lah, sejuk lah bang. Sejuk bang. Angin Enggak lah. enggak? Enggak ya. Malam pun macam ini. Kasiannya. Tahu? Masalahnya dia minta data itu saja sih. Nah, data abang ada tak? Nomor Tak ada. handphone. Nomor handphone kampung ada tak? Ada nggak nomor handphone bisa dihubungin biar saya hubungin keluarga gitu? Nah, bisa Ya di kampung itu mana ada telepon. Pulangnya di kampung. Alasan pertama abang ini, dia tidak ada data-data. Sudah itulah. Untuk ngurus-ngurusnya dia balik itu susah. Berarti dia masuk ke Malaysia itu secara ilegal. Alasan kedua yang nggak masuk akal ialah, kata si abang ini di kampung dia tidak ada satupun yang pakai handphone. Nggak mungkin. Walaupun dia kampungnya sampai pelosok, sampai terposok sana, tetap ada yang pakai handphone. Sekarang ini zaman modern. Nggak masuk logika alasannya. Ya, Batang Kuisnya di kampung mana bang? Pasti ada aja lah di kampung. Susah dadanya abang ini. Susah kita Sakit beli apa? handphone kok di kampung. Iya, betul. Setidaknya kan jirannya. Mak saya lagi udah tua. Dikirim di kampung, dikirim di sini. Besoknya udah nggak ada. Entah dijual sama adik saya nggak tahu lah. Oh. Masalahnya kalau tinggi tempat tidurnya nggak ada masalah. Kan? Bawah ini. Apa namanya? Ada yang itu semalam aku mama ada. Di mana ada nggak kamu? Nggak ada lagi. Maksudnya tempat lu. Udah diambil orang habis sih kan. Nah tempatnya ini. Masalahnya Ada. Dia mau tempat juga kalau dua Iya lah, ada. besi. Papannya nggak ada. keadaannya. Susah juga. Dia tidur di emperan. Penuh juga kemarin kan kalau tidak bisa. Karena abang punya tempat tidur pun rendah sama. Iya, dingin itu, Angin sejuk. semen kan. Enggak soalnya Aku pun kok. Tapi dia udah pakai alas tuh. Kali bang. kita kan dia Satu apa aja udah cukup. ambil beneran di pokoknya kita di satu. Kalengnya jangan dibuang nanti. Apalah. Aku mencari temanku yang laki-laki. Ada kakak kesini nggak satu orang kakak perempuan? Nggak ada. Kakak yang perempuan itu dia membawa abang ke klinik, tapi laki-laki ada tak laki-laki? Tahu nggak ada. Saya tengok. Nah tadi ada perempuan katanya. Bagian dua orang lihat. Tidak. Coba saja letak nomor ya, siapa tahu kan ramai orang Malaysia yang bantu. Pasti kalau orang Malaysia lihat kayak gini bantulah, nggak mungkin nggak dibantu. Cuman si abang ini kayaknya ngumpet-ngumpet atau sembunyi-sembunyi, jadi orang Malaysia tidak ada yang tahu. Jadi kelihatannya si abang ini duduknya itu di sela-sela bangunan yang tidak ternampak orang. Dan di video ini tidak dijelasin juga dia posisinya di mana di Malaysianya, di bandar apa, di daerah apa, di negeri apa, tidak. Cuma ngerekord gini aja, harusnya detail kasih numbernya, posisi abang di mana. Pasti orang
Malaysia bantu rame-rame. Karena orang Malaysia itu gercep, gerak cepat, apalagi dalam membantu. Kata abang ini yang saya tangkap, kalau misalkan dia kirim handphone ke kampung dia atau duit, langsung habis sama keluarganya. Kalau betul misalkan keluarganya macam itu, berarti keluarganya itu tidak bisa mengolah keuangan. Harusnya dijimatkan tuh duitnya yang dikirim si abang ini. Jadi suatu saat kalau misalkan anaknya sakit, anaknya kenapa-napa, duit pegangan itu udah ada atau duit jimatan itu udah ada. Kalau sekarang kalau misalkan duit jimatan itu tidak ada, kita perlu pinjam sana sini. Itulah yang repot. Ditambah lagi si abang ini nggak punya dokumen. Sempat ditanyakan tadi tidak ada dokumen, handphone pun tidak ada. Berarti kemungkinan menurut saya si abang ini masuk secara ilegal. Ini susahnya macam ini. Kalau masuk secara ilegal ke negara orang lain, kalau misalkan kita sakit, kalau misalkan amit-amit kalau dia meninggal, proses untuk memulangkan dia pulang ke negaranya itu susah karena tidak ada data-datanya. Kalau misalkan kita masuk secara resmi ada data-datanya, otomatis kalau kita sakit ataupun amit-amit kalau dia meninggal, dia bisa laporan ke pihak KBRI yang berada di Malaysia, mudah memulangkannya. Kalau sekarang kan nggak tahu macam mana nih. Kayaknya si abang ini punya sakit sesuatu dah, makanya badannya sampai kurus ini. Bahkan kata si abang ini badannya sesak tadi ya. Mudah-mudahanlah si abang ini banyak yang bantu, pasti banyak yang bantu. Kalau orang Malaysia tahu, ini masalahnya orang Malaysia tidak tahu kayaknya. Saudaranya aja yang jauh dibantu, apalagi yang dekat. Gitu aja pemikiran secara logiknya. Guys, gini ya, para orang-orang Indonesia yang mau merantau ke Malaysia, kemanapun, kalian masuklah secara resmi supaya aman, damai, tenang, nggak dikejar-kejar oleh pihak imigrasi. Kalau kalian kenapa-napa, sakit ataupun meninggal, kalian mudah dipulangkan karena ada dokumen lengkap. Kalau misalkan kalian masuk secara ilegal, kalau kalian sakit atau meninggal atau kenapa-napa, susah itu karena kalian masuknya secara ilegal, nggak resmi. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu peram Indonesia dan Malaysia, kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.